Halo semuanya, aku mau unboxing action cam pertama aku. Ini paketnya baru aja tiba sekitar setengah jam yang lalu. Jadi yuk kita langsung bedah aja seperti apa kondisinya. Ini bakalan jadi temen yang gimana ya, bakal sering nemenin aku buat bikin vlog-vlog di Jepang. Yuk langsung aja kita bedah. Jadi ini adalah dusnya yang segera ingin aku buka. Kira-kira gimana, dan yuk kita sama-sama simak aja. Dan ini adalah kameranya. Setelah tadi sempat aku cek beberapa kali, dan ini coba. Kameranya bener-bener keren banget. Ini action cam yang satu ini emang dari modelnya. Ini tampilannya keren banget. Aku suka, dan ini pokoknya bakal jadi kamera andalan saat ini deh. Kayaknya kita perlu coba juga untuk vlog pertama kali. Yuk jalan-jalan yuk. Let's go. Aku udah sampai di lokasi, dan ini tinggal naik ke atas tangga belakang. Bisa lewat sini, bisa lewat situ juga. Tapi kayaknya aku bakalan lewat yang sebelah sini. Sebenarnya sama aja sih, tingginya sama aja. Dan dari sini pun juga bisa dilihat ada view-nya. Nah, ini kalau sore, malam di sini juga lumayan bagus. Ntar dari atas juga bakal kelihatan lebih bagus lagi. Yuk ke atas dulu aja. Dari sini aja udah mulai kelihatan bagus. Ada yang tahu nggak ini namanya bunga apa? Aku sebenarnya tahu, cuma kali ini lupa. Maaf. Setelah sampai di lantai ketiga dari tangga, dua tangga sudah aku naiki, dan ini kondisinya kayak ini nih. Di belakang juga udah mulai kelihatan tambah bagus saja. Nah, gimana? Dan di depan aku pas ini sebenarnya ada bangunan, entah ini namanya apa, coba kalian lihat sendiri aja. Di sebelah kanannya juga ada ini tempat ibadahnya orang Jepang lagi kayaknya. Ini boleh masuk ke sana nggak ya? Coba aja deh, nggak ada orang. Aku datang ke sini bukan untuk ibadah, cuma ingin tahu aja, ingin lihat aja. Oh, itu apa ini? Ini, wow, aku baru tahu di sini ternyata ada. Ini kalau nggak salah ya, ada patungan ukir-ukiran kayak gitu. Apa ini? Jadi ini kayak ada wajah-wajah. Entah, nggak tahu ini wajah leluhurnya atau wajah apa ya. Udah aku cek di dalam sana, kayaknya bener. Ini juga salah satu tempat beribadahnya orang Jepang. Di sana kayak ada batu-batu ukiran tadi ya. Agak ngeri juga sih. Yuk kita lanjut ke atas. Jadi dari atas sini view-nya jadi kelihatan lebih bagus, dan itu entah apa, kayak apa ya, jenis nggak tahu simbol atau apa, gapura bukan juga ya, entah sebutannya apa. Di sini jadi lebih jelas, dan itu jadi kayak simbol ikoniknya di tempat ini. Ini adalah tempat yang di puncaknya ya, di lantai paling atas. Ternyata di sini juga ada parkiran mobil. Ya, kalau aku coba datang ke sana, ke depan sana ada view yang lebih bagus lagi kayaknya. Panas banget sekarang, padahal udah jam 5 lebih seperempat, tapi masih sepanas ini. Salah satunya aku suka dari Jepang ya, dibandingkan dengan negara yang lain, toiletnya. Ini cowok ya.
kita lihat bahwa toiletnya itu terbilang bersih. Toilet dalamnya ada orangnya nggak ya? Aku ingin cek aja. Oh, ternyata ini toilet yang model jadul. Tapi bersih ya. Nih, tempat cucinya juga masih oke. Karena di lantai paling atas di sini, ini juga terbilang luas banget tempatnya. Ya. Aku juga mau lihat pemandangan dari atas sini paling bagus itu sebelah mana. Aku sedang cari spotnya. Di depanku sini, ini kayak sejenis gedung apa ya? Gedung serbaguna, biasa digunakan untuk kesenian bisa atau buat kadang ada acara juga. Aku pernah dengar di sini tuh ada itu untuk belajar bahasa Jepang buat orang asing. Ada juga. Setelah berkeliling ya di sekitar sini, di lantai paling atas atau sini ya, yang di puncaknya gitu kan, tempat yang paling nyaman untuk saat ini kayaknya di sini karena sekarang panas banget ya. Ini udah jam hampir setengah 6 sore tapi masih panas banget karena sekarang musim panas di Jepang. Di sini kan ada ini nggak terkena sinar matahari, jadi ada angin-angin yang spoi-spoi gitu. Ini enak banget sih di sini. Gimana? Enak nggak? Dan tempat-tempat bagus seperti ini, ulangi. Dan tempat-tempat bagus seperti ini di Jepang banyak banget, bisa dinikmati secara gratis asal kita mau menjaga peraturan-peraturan setempat dengan cara salah satunya menjaga buang sampah pada tempatnya. Yuk kita budayakan buang sampah pada tempatnya karena hal itu bagus banget buat alam. Aku juga suka jika itu bisa diterapkan di negeriku Indonesia. Semoga aja bisa. Emang enak banget di sini, sejuk banget. Jadi duduk-duduk di sini dengan pemandangan yang bagus di depan sana tuh juga bisa dibilang salah satu nikmat yang wah luar biasa pokoknya. Kita punya badan yang sehat, punya waktu, punya uang, dan kita bisa jalan-jalan itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa di Jepang. Asli enak banget jalan-jalan sore di Jepang. Jadi buat kalian yang apa ya, yang sedang berproses untuk bisa datang ke Jepang, entah itu bekerja atau sekolah, pokoknya yang semangat. Karena di Jepang sini tuh banyak tempat-tempat bagus, tempat-tempat yang bisa dinikmati dengan nyaman, enak ya. Lingkungannya bersih dan tertata rapih, dan lingkungan orang-orang lokalnya bisa dibilang teratur. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin ada negara yang menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi ya, Amerika mungkin. Tapi kalau aku lihat di vlog-vlog orang yang tinggal di Amerika, gimana ya, pokoknya aku rasa lebih nyaman di Jepang. Toiletnya kalian tadi udah lihat kan, toilet Jepang itu terbilang bersih. Di Amerika aku lihat vlog di sana parah banget, dan ya kayaknya nggak perlu aku sebutin deh, pokoknya Jepang oke, enak. Aku mau ajakin kalian ke tempat yang lain lagi, tapi pastikan sebelum itu kalian subscribe channel ini, like, komen, dan share biar akun ini bisa berkembang, dan aku bakal tunjukin kepada kalian lebih banyak lagi tempat-tempat bagus yang ada di Jepang secara gratis. Oke. Halo semuanya, aku bakalan ajak kalian buat apa ya, jalan-jalan tapi udah malam hari.
Jadi suasananya siang sama malam biar kalian juga sama-sama tahu kira-kira seperti apa. Yuk ikuti perjalanannya. Agak susah ya bilangnya. Oke, jadi ini aku udah mulai berangkat, udah menuju ke kemana ya? Aku malam ini mau belanja, ada pembelanjaan yang belum aku beli, stok di rumah, maksudnya habis itu loh. Kalian sekalian ikut aja, yuk. Aduh, bentar, taruh sini dulu aja. Shhh. Jadi ini malamnya kota Sadowara sepi ya. Ini hari Minggu, tapi emang sepi sih. Nah, jadi masih aku perkuat lagi buat siapa aja yang nonton video ini dan berencana buat kerja atau menetap tinggal di Jepang, pastikan jangan tinggal di pelosok Jepang. Kalau pedesaan masih enak, masih deket dengan apa? Kalau deket dengan itu loh, minimarket, supermarket, stasiun, itu masih oke. Tapi kalau jauh dari itu semua, kemungkinan besar kalian nggak betah. Karena ya susah, mau kemana-mana susah. Duh. Aduh, Ita. Oh enggak, ini Sadowara Synthesis Culture Center. Yuk, udah. Kalau ke sana ya, itu ada lapangan futsal. Aku biasanya main futsal ke sana, tapi karena sekarang lapangannya sedang dalam perbaikan. Aku mainnya di kota sebelah. Nah, ke sana tuh. Kota sebelah harus naik kereta. Bukan futsal, sepak bola. Lapangannya bagus banget, aku suka. Wow, ini hijau. Wow. Tunggu sampai hijau baru nyebrang. Sebaiknya kalau tinggal di Jepang jangan asal-asal nyebrang jalan. Sekarang banyak tilang. Polisi-polisi itu peraturannya sekarang diperketat. Sepeda di Jepang pun bisa kena tilang. Mungkin agak aneh, tapi emang peraturan negara Jepang seperti itu. Yuk, udah hijau, langsung gas. Sana tuh stasiun, cek dulu ya stasiun. Aduh, tapi udah jam segini, nggak usah. Aku harus ngejar waktu. Nah, ini supermarketnya tutupnya sampai jam 8. Cuma jam 8. Tapi sebenarnya di supermarket yang lain, tempat belanja yang lain itu ada juga yang tutup sampai jam 9. Tapi yang aku tuju ini gimana ya? Cuma sampai jam 8 malam. Di sini aja ada orang yang berang, nggak enak. Jadi Jepang di kota ini terutama ya, kalau malam kayak gini suasananya. Emang jalan di sini rame tapi nggak begitu rame.
dibilang sepi juga enggak. Untungnya di tempat tinggal gue ini masih dekat supermarket, dekat minimarket, dekat stasiun juga terbilang dekat. Dan ini kalau ingin tahu SPBU di Jepang nggak ada yang antri ya. McD di sini juga ada. Kalau masalah makanan, jujur aku lebih suka makanan Indonesia. Kenapa? Lebih ada rempah-rempahnya. Kalau makanan di Jepang kesannya kayak hambar banget. Aku kurang begitu suka jujur. Selain inilah, selain banyak makanan yang mengandung babi, juga rasanya biasa aja. Karena orang Jepang itu kebanyakan suka makanan yang nggak apa ya, yang nggak kuat rasanya. Gimana sih, kayak MSG itu bener-bener dihindari. MSG dihindari, jadi ya rasanya biasa aja, kayak ikan mentah, sashimi cuma dikasih cocolannya itu kayak kecap tapi agak asin-asinnya gitu. Juga rasanya agak aneh sih kalau di lidah orang Indonesia. Kalau lidah orang Indonesia kan yang pedes, sukanya gitu. Jadi kalau ada pesta perusahaan ya, itu biasa aja. Kelihatannya aja bagus-bagus, tapi rasanya biasa aja. Wah, udah ini nih. Kayaknya mau hujan. Agak gerimis. Aduh. Coba lihat nih di depan. Zebra crossnya cuma sedikit. Ini gang kecil, tapi ada lampu merahnya. Begini loh. Ya, tapi tetap harus berhenti. Baiknya gitu, karena ya taati aja aturan yang ada di sini. Yuk, jauh. Oh iya, ngingetin lagi buat kalian yang pingin nanya tentang Jepang apapun itu, coba tanya aja di kolom komentar. Boleh banget, dan kayaknya tetap bakalan aku jawab sebisa mungkin. Bisa aku jawab di kolom komentar secara langsung, bisa juga aku jawab pakai video. Jadi kesempatan buat kalian sharing-sharing bareng aku di sini. Misalnya gini, bro, kerjaan yang worth it buat cowok itu apa? Kalau buat aku sendiri ya, kerjaan paling keren menurut aku loh ya, itu di bidang perbaikan mobil. Bahasa Jepangnya Jidosha Seibi. Kerjaan itu ya kerjanya cuma itu, beresin mobil yang rusak, benerin mobil yang rusak, pengecekan gitu-gitu doang. Tapi kerjaannya keren dibanding dengan pekerjaan yang lain yang mungkin resikonya lebih tinggi. Contohnya pekerjaan konstruksi bangunan, kita harus naik bangunan yang tinggi kayak gitu. Ya semua pekerjaan ada resikonya, cuma kalau dibandingkan dengan perbaikan mobil, kerja di dalam ruangan lah ibaratnya ya, ada atapnya, teduh gitu, beda jauh dengan konstruksi yang harus naik gedung-gedung tinggi, panas, hujan, harus tetap kerja. Belum lagi perubahan musim di Jepang yang ekstrim ya. Kalau dingin banget, panas banget. Itu perlu dipertimbangkan. Jadi kalau dari aku ya, job yang paling bagus buat cowok loh ya, ini Jidosha Seibi, perbaikan mobil.
Kalau buat cewek apa? Kalau buat cewek mungkin aku rekomendasikan ke pengolahan makanan aja, atau Kaigo kalau kalau ini ya, kalau bisa nahan jijik karena berkaitan dengan merawat orang tua. Di situ ya namanya merawat orang tua kan semuanya, kadang mandiin, kadang nyebokin dan lain-lain sih, tapi gajinya banyak, besar. Jadi aku juga rekomendasiin kalau buat cewek. Sini dulu aja. Aku bikin ini pertama kali aku bikin vlog di dalam sini ya, maksudnya aku pakai kamera kayak gini. Boleh atau enggak ya? Harusnya sih enggak apa-apa. Aku nggak beli banyak ya, karena cuma sedikit aja yang walah habis, pisangnya habis guys. Jadi dengan apel aja loh. Cukup bagus. Lebih bagusan mana ini kayaknya? Udah ganti buah-buah. Suka buah sih, tapi buah lebih enak buah dari Indonesia. Kenapa? Enggak tahu. Karena Indonesia mungkin negara tropis. Sini aja. Indonesia negara tropis, jadi buahnya itu bisa matang dengan bagus. Aku datang ke sini, yang aku cari sebenarnya cuma apa ya, ini selai dan roti tawar. Wala oh iya, itu masih ada. Aku kemarin habis beli, ganti dengan susu aja. Aku butuh susu. Sama mereka mas. Hai guys, ini temen guys. Guys, belanja biasa. Mingguan. Halo guys. Vlog ya. Udah punya tau Kiki? Jauh-jauh aku vlog. Pertama kali ngerayain kamera. Susu. Apaan? Enggak. Daging opo iki? Kiri, Iki kiri ya mesti. Boleh. bagian kiri sih ya. Parah banget sih. Oh, tatoan. Sikile ditato. Oh. Tahu tak? Kita. Homeboy iki. TikTok kan menggunakan TikTok. Menggunakan TikTok. Iya. Belayan YouTube. Apa itu? Itu ya apa? Di share nang grup. Walah, isin ngono iki mending tak delikne ben kanca-kancane ra mudeng. Pro, FB Bro. ya kayak mau mat. Alay. Wis dulu. Wis ya, aku sik ya. Wis. Jadi perlengkapannya cuma ini. Ada. Di sini kayaknya nggak boleh rekam, nggak bagus. Jadi aku matiin aja di sini. Jadi tadi sudah mulai
udah selesai bayar. Kalau pas bayar gitu aku nggak berani ngerekam, takutnya mereka tersinggung gitu kan, karena belanjaanku cuma dikit. Masukin ke dalam tas aja selesai, dan yuk kita pulang. Ini baju-baju di sini ada tapi nggak banyak, kebanyakan sih untuk orang tua ya, pastinya biasa aja. Kalau yang cowok-cowok itu yang keren-keren biasanya di ada tempatnya khusus atau mungkin di mall yang besar gitu kan. Karena semuanya udah beres, yuk kita perjalanan pulang. Tapi sebelum pulang, kayaknya cukup sampai di sini aja deh. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share agar aku bisa nunjukin lebih banyak lagi video-video atau kondisi yang ada di Jepang. Oke, selamat malam. Bye-bye.